Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan tinggi yang mengelilingi sebuah desa kecil di kaki perbukitan. Desa itu bernama Sumber Tirta, tempat yang sederhana, tenang, dan nyaris tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Di desa itulah tinggal seorang pemuda bernama Raka. Usianya sekitar 22 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di ladang. Hidupnya biasa saja, terlalu biasa bahkan. Setiap hari, Raka bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya di kebun kecil peninggalan ayahnya, lalu menghabiskan sore dengan duduk diam di pinggir sawah, menatap jalan tanah yang sepi. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, seolah dunia ini lebih luas dari yang ia lihat, tapi tak pernah benar-benar bisa ia jangkau. Dan setiap kali malam tiba, perasaan itu semakin kuat. Malam itu, seperti biasa, desa mulai sunyi lebih cepat. Lampu-lampu rumah redup satu persatu. Suara jangkrik mulai mendominasi, dan kabut tipis perlahan turun dari arah hutan di utara desa. Hutan itu bukan hutan biasa. Orang-orang desa menyebutnya hutan larangan. Tak ada yang berani masuk terlalu dalam, bukan karena ada binatang buas, melainkan karena cerita-cerita lama yang terus hidup dari generasi ke generasi. Konon, di dalam hutan itu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Raka sebenarnya tidak terlalu percaya cerita seperti itu. Baginya itu hanya cara orang tua menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain jauh. Tapi tetap saja, ia tidak pernah benar-benar mencoba masuk ke dalam hutan itu. Sampai malam itu. "Aku ke belakang sebentar, Bu," ucap Raka pelan. Ibunya hanya mengangguk dari dalam rumah, tanpa curiga. Raka melangkah keluar, membawa lampu minyak kecil di tangannya. Langkahnya ringan, tapi matanya entah kenapa terus tertuju ke arah utara, ke arah hutan itu. Kabut malam tampak lebih tebal dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan suara, bukan bayangan, tapi sebuah perasaan yang aneh, seperti dorongan halus yang menariknya perlahan. Langkahnya berhenti di tepi ladang. Di depannya hanya ada kegelapan hutan. Biasanya sampai di sini saja ia sudah kembali, tapi malam ini berbeda. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Sangat penasaran. Cuma sebentar, gumamnya pelan. Dan tanpa benar-benar sadar kenapa, Raka melangkah masuk ke dalam hutan. Suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Suara jangkrik menghilang. Hanya ada suara langkahnya sendiri dan desiran daun yang bergerak pelan. Lampu minyak di tangannya bergetar kecil. Satu langkah, dua langkah, semakin dalam. Lalu Raka berhenti. Matanya menyipit. Di kejauhan, di antara pepohonan yang rapat, ia melihat sesuatu. Cahaya. Bukan cahaya bulan, bukan juga kunang-kunang, tapi cahaya seperti lampu. Banyak lampu. Raka menelan ludah. "Itu apa?" bisiknya. Tidak mungkin ada rumah di dalam hutan ini. Sejak dulu tidak pernah ada. Tapi cahaya itu jelas ada. Dan entah kenapa, terasa begitu nyata. Rasa penasaran yang tadi kecil, kini berubah menjadi dorongan yang jauh lebih kuat. Raka melangkah mendekat. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Dan perlahan, bentuknya mulai terlihat. Bukan hanya satu rumah, bukan dua, tapi sebuah desa. Lengkap dengan rumah-rumah kayu, lentera yang menyala hangat, dan jalan kecil yang tampak hidup. Seolah-olah tempat itu memang sudah lama ada di sana. Raka terdiam. Nafasnya tertahan. Matanya tak berkedip. Tidak mungkin. Desa itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan yang lebih aneh, tidak ada satupun suara dari sana. Tidak ada langkah kaki. Hanya cahaya dan keheningan.
Angin malam berhembus pelan, dan untuk sesaat, Raka merasa seperti berdiri di antara dua dunia, yang ia kenal dan yang tidak seharusnya ia lihat. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pintu rumah di desa itu perlahan terbuka, gelap di dalamnya. Dan dari balik pintu itu, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Raka membeku, tidak bergerak, tidak bersuara. Dan saat itulah, ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya merinding. Sejak tadi, ia tidak pernah sendirian. Raka masih berdiri kaku di balik pepohonan. Matanya terpaku pada satu rumah. Rumah yang pintunya baru saja terbuka perlahan itu. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Lampu minyak di tangannya mulai meredup, seolah enggan atap menyala di tempat itu. Namun, yang paling membuatnya gelisah bukanlah gelap, melainkan keheningan. Desa itu terlihat hidup. Lentera-lentera tergantung rapi di depan rumah. Jalan setapak terlihat bersih, seolah sering dilalui. Tapi, tidak ada satupun suara. Tidak ada orang berjalan, tidak ada bisikan, tidak ada kehidupan. Ini desa apa sebenarnya? Bisik Raka hampir tanpa suara. Namun tentu saja tidak ada jawaban. Pintu rumah itu masih terbuka. Gelap di dalamnya seperti mulut yang menganga, menunggu. Dan entah kenapa, Raka merasa seperti sedang dipanggil. Langkahnya maju, perlahan. Satu langkah, lalu satu lagi. Ia melewati batas pepohonan, dan tanpa sadar, kini berdiri di jalan desa itu. Begitu kakinya menyentuh tanah desa tersebut, Raka langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sini berbeda, lebih berat, lebih sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat. Raka menoleh ke belakang. Hutan masih ada, tapi terlihat lebih jauh dari sebelumnya. Padahal ia hanya berjalan beberapa langkah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul, tapi rasa penasaran masih lebih kuat. Langkahnya kembali maju. Matanya terus mengarah ke rumah dengan pintu terbuka itu. Semakin dekat, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu, kerek. Suara pelan terdengar dari dalam rumah itu. Raka langsung berhenti. Jantungnya berdetak lebih keras. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sebuah bayangan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Seorang wanita. Ia berdiri di ambang pintu. Diam, tidak bergerak. Namun kehadirannya langsung membuat udara terasa berbeda. Wanita itu mengenakan pakaian panjang berwarna pucat dengan rambut hitam panjang yang jatuh hingga ke pinggang. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat jelas karena cahaya lentera hanya menyentuh sebagian. Tapi yang pasti, dia cantik. Cantik dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan seperti gadis desa biasa, lebih seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Raka menelan ludah. "Kamu siapa?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka. Dalam, terlalu dalam, seolah bisa melihat sesuatu yang bahkan Raka sendiri tidak mengerti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu akhirnya, wanita itu tersenyum tipis. "Kau bukan dari sini?" Suaranya lembut, tenang, tapi terasa asing. Raka menangguk pelan. "Iya, aku dari desa luar. Aku tidak sengaja." Kalimatnya terhenti. Karena tiba-tiba ia sadar, ia tidak ingat bagaimana bisa berjalan sejauh ini. Wanita itu melangkah keluar dari rumah. Pelan, anggun, tidak ada suara langkah.
Tidak ada yang tidak sengaja datang ke tempat ini, ucapnya lirih. Raka terdiam. Kata-kata itu terasa berat, seperti menyimpan makna yang lebih dalam. "Ini desa apa?" tanya Raka lagi. Wanita itu menoleh ke sekeliling, ke rumah-rumah, ke jalan kosong, ke langit malam yang tidak berbintang. Lalu ia kembali menatap Raka. Ini desa yang sudah lama dilupakan. Angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya Raka merasakan ketakutan yang nyata. "Aku harus pulang," ucapnya cepat. Refleks, ia langsung berbalik hendak kembali ke arah hutan. Namun, langkahnya terhenti. Jalan yang tadi ia lewati tidak ada lagi. Yang ada hanya deretan rumah yang kini tampak lebih banyak dari sebelumnya. Lebih rapat, lebih dekat. Raka memutar tubuhnya dengan panik. "Nggak mungkin." Wanita itu masih berdiri di sana, menatapnya. Namun kali ini senyumnya perlahan memudar. "Kau tidak bisa pergi sekarang," katanya pelan. "Kenapa?" Suara Raka mulai panik. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah mendekat dan berhenti tepat di depan Raka. Karena bisiknya sangat pelan. Desa ini hanya muncul saat malam. Raka membeku, dan siapapun yang masuk, lanjutnya harus menunggu sampai desa ini menghilang. Keheningan kembali menyelimuti mereka, lebih berat dari sebelumnya. Raka menatap wanita itu dengan napas tidak beraturan. Kalau tidak menghilang?" Wanita itu menatap lurus ke matanya, dalam, tanpa ragu. "Maka kau akan tetap di sini." Jantung Raka seperti berhenti sejenak, dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terjebak. Raka masih berdiri di tengah jalan desa itu. Napasnya belum stabil. Pikirannya penuh dengan satu hal. Ia tidak bisa pulang. Wanita itu berdiri tepat di depannya. Tatapannya tetap tenang, seolah semua ini adalah hal yang biasa. Berbeda dengan Raka, yang mulai diliputi ketakutan. "Apa maksudmu aku harus tetap di sini?" tanya Raka. Suaranya tertahan. "Aku punya ibu di rumah. Aku harus pulang." Wanita itu menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, seperti rasa ibah atau mungkin penyesalan. "Semua yang datang ke sini juga pernah mengatakan hal yang sama," ucapnya pelan. Raka langsung terdiam. "Semua?" ulangnya. Wanita itu mengangguk kecil. "Dan mereka sekarang di mana?" tanya Raka. Kali ini lebih pelan. Hening. Tidak ada jawaban. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menakutkan. Angin malam berhembus lagi. Namun kali ini membawa sesuatu yang berbeda. Suara, langkah kaki. Raka langsung menoleh. Dari ujung jalan desa, perlahan muncul bayangan-bayangan. 1, 2, lalu semakin banyak. Orang-orang. Mereka berjalan pelan, keluar dari rumah-rumah yang tadi terlihat kosong. Wajah mereka pucat, tatapan mereka kosong, dan langkah mereka serentak. Raka mundur satu langkah. Apa itu?" bisiknya. Wanita itu tidak menoleh, seolah sudah tahu. "Penduduk desa ini," jawabnya singkat. Raka menelan ludah. Kenapa mereka seperti itu? Tidak ada emosi, tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Wanita itu akhirnya berbicara lagi. "Karena mereka sudah lama di sini." Jawaban itu sederhana, tapi terasa jauh lebih mengerikan dari yang seharusnya. Langkah kaki para penduduk itu semakin mendekat. Pelan, serentak. Seolah mereka tertarik pada sesuatu. Dan Raka langsung menyadari.
Mereka semua sedang melihat ke arahnya. Kenapa mereka melihatku seperti itu? Suara Raka mulai gemetar. Wanita itu akhirnya menoleh ke arah para penduduk. Tatapannya berubah, lebih serius. Mereka tahu kau bukan bagian dari sini. Raka langsung mundur lagi. Jantungnya berdegup keras. Aku harus pergi sekarang, katanya panik. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, wanita itu tiba-tiba meraih tangannya. Sentuhannya dingin, sangat dingin. Jangan bergerak sembarangan, bisiknya cepat. Raka terdiam. Dengarkan aku baik-baik, lanjut wanita itu. Kau masih bisa selamat, tapi hanya kalau kau mengikuti aturan. Aturan? Raka menatapnya bingung. Wanita itu mengangguk pelan. Di desa ini, ada hal-hal yang tidak boleh kau lakukan. Langkah kaki para penduduk itu semakin mendekat. Kini wajah-wajah mereka mulai terlihat jelas. Kosong, tanpa ekspresi. Seolah bukan manusia lagi. Wanita itu menggenggam tangan Raka lebih erat. Pertama, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu. Raka menelan ludah. Kedua, jangan pernah menerima apapun dari mereka. Suara langkah makin jelas. Dan yang paling penting, wanita itu menatap lurus ke mata Raka. Jangan pernah mencoba mengikuti mereka. Raka belum sempat bertanya. Tiba-tiba, Raka. Sebuah suara terdengar. Pelan, namun sangat jelas. Tubuh Raka langsung membeku. Matanya melebar. Suara itu sangat familiar. Raka, pulanglah. Itu suara ibunya. Napas Raka terhenti. Perlahan, tanpa sadar, ia perlahan menoleh ke arah suara itu. Di antara kerumunan penduduk, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Seorang wanita tua, berdiri diam, menatapnya. Ibu? Bisik Raka. Tangannya mulai bergetar. Langkahnya hampir maju. Namun tiba-tiba, wanita misterius itu menariknya dengan kuat. Jangan, bisiknya tegas. Raka tersencak, seolah tersadar dari sesuatu. Saat ia kembali melihat ke arah sosok itu, yang berdiri di sana, bukan ibunya, melainkan sebuah wajah pucat dengan senyum yang terlalu lebar. Raka mundur dengan napas terengah-engah. Tubuhnya bergemetar. Para penduduk itu kini berhenti, diam, mengelilingi mereka. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar mengerti. Ini bukan sekedar desa. Ini adalah tempat yang tidak ingin ia lepaskan. Lingkaran itu semakin rapat. Para penduduk desa berdiri mengelilingi Raka dan wanita misterius itu. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Namun kali ini, sesuatu berubah. Perlahan, satu persatu dari mereka tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kosong. Raka mundur setengah langkah. Tangannya masih digenggam erat oleh wanita itu. Kenapa mereka seperti itu? Bisiknya dengan napas gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Tatapannya fokus ke sekeliling, waspada. Jangan lihat mata mereka terlalu lama, ucapnya pelan. Namun, terlambat. Salah satu dari penduduk itu melangkah maju. Seorang pria tua. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat. Terlalu hangat. Raka, ucapnya lembut. Raka membeku. Suara itu lagi berubah lagi. Kini bukan ibunya, tapi suara ayahnya. Tubuh Raka langsung kaku. Matanya perlahan terangkat menatap pria itu. Pak, bisiknya lirih. Kenangan tiba-tiba memenuhi pikirannya. Sosok ayahnya yang sudah lama tiada. Suara yang sudah lama ia rindukan. Sudah lama kau tidak pulang ke tempat ayah, lanjut pria itu. Tangannya terulur. Kesini nak,
Langkah Raka hampir maju. Namun, wanita itu langsung menariknya lebih kuat. "Raka!" Suaranya kali ini tegas. Raka tersentak, seperti tersadar dari mimpi. "Dia bukan ayahmu," lanjut wanita itu. Raka terengah, matanya kembali fokus, dan saat ia melihat lagi ke arah pria itu, wajah hangat itu perlahan berubah. Kulitnya retak, matanya menghitam, senyumnya melebar tidak wajar. Raka mundur cepat. "Enggak, itu bukan..." Para penduduk mulai bergerak lagi, pelan, mendekat. Kini suara-suara mulai terdengar, berbisik, bersahutan. "Raka, kesini, kami menunggumu, kau milik kami." Suara-suara itu bercampur, masuk ke kepalanya, membuat pikirannya kacau. Raka menutup telinganya. "Berhenti, berhenti!" Namun, suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Wanita itu langsung berdiri di depan Raka, melindunginya. Tatapannya berubah tajam. "Cukup!" Suaranya pelan tapi tegas. Aneh. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Para penduduk itu diam, tidak bergerak, seolah sesuatu menahan mereka. Beberapa detik hening, lalu perlahan mereka mundur. Satu persatu, kembali ke bayangan, kembali ke rumah masing-masing. Dalam hitungan detik, jalan desa itu kembali kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka jatuh berlutut, nafasnya tidak teratur, tubuhnya gemetar hebat. Apa itu tadi? Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada kekhawatiran di wajahnya. "Itu cara desa ini menahan orang sepertimu." Raka menunduk, masih mencoba memahami. "Mereka akan terus mencoba," lanjutnya pelan. "Mengambil bentuk orang yang kau percaya, orang yang kau rindukan." Raka mengepalkan tangannya. "Kalau tadi aku ikut..." Ia berhenti bicara. Wanita itu menjawab pelan, "Kau tidak akan kembali." Sunyi. Raka mengangkat wajahnya, menatap wanita itu. "Kenapa kamu menolongku?" tanyanya. Wanita itu terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Sudah lama aku tidak melihat orang baru di sini." Raka mengernyit. "Sudah lama? Maksudmu?" Wanita itu menatap ke arah rumah-rumah. Tatapannya kosong, seolah mengingat sesuatu yang jauh. "Aku juga pernah seperti mereka." Jantung Raka berdegup lebih keras. "Dulu aku juga tersesat ke sini." Raka terdiam. "Namaku..." Wanita itu berhenti sejenak, seolah kata itu sudah lama tidak ia ucapkan. "Sari." Angin malam kembali berhembus, lebih pelan, lebih dingin. Raka menatapnya. Kini bukan hanya takut, tapi juga bingung. "Kalau kamu juga terjebak," ucap Raka perlahan, "kenapa kamu masih berbida?" Sari tidak langsung menjawab. "Karena aku belum sepenuhnya menjadi bagian dari desa ini." Jawaban itu tidak membuat Raka tenang. Justru sebaliknya, untuk pertama kalinya, Raka menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan. Bukan hanya dia yang terancam, tapi waktu juga tidak berpihak padanya. Raka masih duduk di tanah. Napasnya perlahan mulai stabil, tapi pikirannya justru semakin kacau. Apa yang barusan terjadi terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi, dan terlalu mustahil untuk bisa ia pahami. Di depannya, Sari berdiri diam. Tatapannya tidak lagi setajam tadi, tapi masih menyimpan kewaspadaan. "Kita tidak bisa lama di sini," ucap Sari pelan. Raka mengangkat wajahnya. "Kenapa?"
Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah langit. Raka ikut melihat. Langit malam itu aneh. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang terasa terlalu dalam. Di tempat ini, Sari mulai bicara. Waktu tidak berjalan seperti di luar. Raka mengernyit. Maksudnya? Sari menatapnya. Kau tidak tahu sudah berapa lama kau di sini, bukan? Raka terdiam. Ia mencoba mengingat. Masuk ke hutan, melihat cahaya, berjalan, dan ia tidak bisa mengingat dengan jelas. Harusnya baru sebentar, jawabnya ragu. Sari menggeleng pelan. Di luar, mungkin sudah jauh lebih lama dari yang kau kira. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ibuku, bisiknya. Perasaan bersalah tiba-tiba muncul. Sari melangkah mendekat. Kalau kau ingin kembali, ucapnya pelan. Kau harus keluar sebelum fajar. Raka langsung menatapnya. Fajar, Sari mengangguk. Desa ini hanya ada saat malam. Saat fajar datang, semuanya akan menghilang. Kalau aku masih di sini saat itu? Tanya Raka cepat. Sari terdiam. Beberapa detik. Jangan sampai itu terjadi. Jawaban itu cukup untuk membuat Raka merinding. Berarti aku harus keluar sekarang. Raka berdiri cepat. Namun Sari langsung menahannya. Tidak semudah itu. Raka menatapnya bingung. Jalan keluar tidak selalu muncul, lanjut Sari. Dan semakin lama kau di sini, ia berhenti sejenak. Semakin sulit kau menemukannya. Raka mengepalkan tangan. Terus aku harus bagaimana? Sari menatapnya serius. Kita harus mencari batas desa ini. Batas? Sari mengangguk. Tempat di mana dunia ini mulai tidak stabil. Raka masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi satu hal jelas, itu satu-satunya harapan. Tunjukkan jalannya, Raka ucap. Sari tidak langsung bergerak. Ia menatap Raka dalam-dalam. Ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Raka menelan ludah. Setiap orang yang terlalu lama di sini, lanjut Sari, akan mulai dilupakan oleh dunia luar. Raka membeku. Maksudmu? Sari menatapnya tanpa ekspresi. Ibumu perlahan akan lupa kalau kau pernah ada. Dunia Raka seakan runtuh seketika. Enggak, itu enggak mungkin. Suaranya melemah. Sari tidak menyangkal. Dan saat itu terjadi, lanjutnya pelan. Kau akan menjadi bagian dari desa ini. Sunyi. Raka menunduk. Tangannya gemetar. Bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi keberadaannya sendiri. Angin malam kembali berhembus, namun kali ini terasa lebih berat. Sari berbalik. Kita harus bergerak sekarang. Raka langsung berdiri. Meskipun tubuhnya masih lemah, tekadnya mulai terbentuk. Kemana? Sari mulai berjalan. Ke tempat yang paling dihindari oleh penduduk desa ini. Langkah mereka menyusuri jalan yang semakin sempit. Rumah-rumah mulai berubah. Tidak lagi rapi, lebih tua, lebih gelap. Lampu-lampu lentera mulai redup. Beberapa bahkan mati sepenuhnya. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Raka menoleh ke kiri dan kanan. Ada sesuatu yang berbeda di sini, bisiknya. Sari tidak menoleh. Karena kita sudah mendekati batasnya. Langkah mereka semakin pelan. Lalu, Raka berhenti. Di depannya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah jalan. Namun jalan itu terputus di tengah. Seolah dunia itu belum selesai dibuat. Di ujungnya, hanya ada kegelapan. Raka menatapnya dengan napas tertahan. Itu... Sari berhenti di sampingnya. Itu salah satu batasnya. Raka menelan ludah. Kalau aku lewat situ?
Sari tidak langsung menjawab. "Bisa saja kau keluar." Raka langsung menoleh. "Bisa saja." Sari menatap ke dalam kegelapan itu. Atau hilang selamanya. Jantung Raka berdegup keras. Dan saat ia masih mencoba memahami pilihannya, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara langkah. Banyak langkah, lebih cepat dari sebelumnya. Raka perlahan menoleh. Di kejauhan, para penduduk desa itu kembali muncul. Namun kali ini mereka tidak berjalan belan. Mereka berlari. Suara langkah itu semakin dekat, cepat, tidak beraturan, namun serempak. Raka membeku, matanya menatap ke arah belakang dengan napas tertahan. Para penduduk desa itu kini berlari ke arah mereka. Wajah mereka tidak lagi kosong. Mulut mereka terbuka, seolah berusaha mengatakan sesuatu, atau mungkin menjerit tanpa suara. "Sari!" bisik Raka. Sari langsung menoleh. Atapannya berubah tajam. "Kita kehabisan waktu," ucapnya cepat. Raka kembali melihat ke depan, ke jalan yang terputus itu, ke kegelapan yang tidak diketahui. "Ini satu-satunya jalan?" tanya Raka. Sari tidak langsung menjawab. Langkah kaki semakin dekat. Kini suara gesekan kaki mereka di tanah terdengar jelas. "Kau harus percaya padaku," kata Sari akhirnya. Raka menatapnya. "Kalau kita tetap di sini, kita pasti tertangkap. Dan kalau aku lompat ke sana, aku mungkin selamat." Jawaban itu tidak menenangkan. Namun waktu tidak memberi pilihan lain. "Sari!" suara Raka mulai panik. Para penduduk kini hanya beberapa langkah lagi. Tangan-tangan mereka mulai terulur. Sari menggenggam tangan Raka. "Erat. Dengarkan aku," ucapnya cepat. "Kalau kau melihat apapun di dalam sana," ia berhenti sejenak. "Jangan percaya." Raka mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tanpa berpikir lagi, Sari menarik Raka. Mereka berlari. Langkah mereka menghantam tanah. Angin dingin menyayat wajah. Dan tepat di ujung jalan itu, Sari mendorong Raka. Sekarang, Raka terjatuh ke depan. Tubuhnya melewati batas jalan itu. Dan gelap. Segalanya hilang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada arah. Raka membuka matanya, namun yang ia lihat hanya kegelapan tanpa ujung. "Sari!" suaranya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tidak menyentuh tanah. Seolah ia melayang. Jantungnya mulai berdegup cepat. "Aku di mana?" Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Kecil, hangat. Raka menatapnya. Cahaya itu perlahan berubah bentuk menjadi sebuah rumah. Rumahnya. Raka membeku. Lampu di dalam rumah itu menyala hangat. Pintu terbuka sedikit. Dan di dalamnya, ia melihat seseorang. Ibu. Sosok itu berdiri di dalam rumah, menatap ke arah pintu, seolah menunggunya. Air mata Raka hampir jatuh. "Ibu, aku di sini." Suaranya bergetar. Ia melangkah mendekat, perlahan. Semakin dekat, semakin jelas. Itu benar-benar ibunya. Wajahnya, suaranya, tatapannya. "Raka, cepat masuk," ucap wanita itu lembut. Hati Raka bergetar. Tanpa sadar, ia mempercepat langkahnya. Namun, tiba-tiba, "Raka!" Suara lain terdengar, keras. Langkah Raka terhenti. Ia menoleh. Di belakangnya, di tengah kegelapan itu, Sari berdiri. Wajahnya terlihat cemas. "Jangan ke sana!" teriaknya. Raka terdiam. Matanya berpindah antara dua arah. Rumah dan Sari. "Itu ibuku," ucap Raka pelan. Sari menggeleng kuat. "Itu bukan ibumu." Raka ragu. Ia kembali melihat ke arah rumah itu. Sosok ibunya masih berdiri di sana. Namun kini, senyumnya perlahan berubah. Terlalu lebar. Terlalu tidak wajar. "Raka," suaranya berubah. Lebih dalam, lebih dingin. "Kenapa kau tidak masuk?" Tubuh Raka membeku. Sari melangkah mendekat. "Kau ingat apa yang kukatakan?" ucapnya pelan. Raka menelan ludah.
Jangan percaya. Matanya kembali ke sosok itu. Kini wajah ibunya mulai retak. Dan dari dalam kegelapan rumah itu, terlihat bayangan lain. Banyak menunggu. Raka mundur perlahan. "Bagus," bisik Sari. Cahaya rumah itu mulai meredup. Dan dalam sekejap, menghilang. Kegelapan kembali menguasai segalanya. Raka terjatuh berlutut. Napasnya tidak beraturan. "Aku hampir." Sari berdiri di sampingnya. Semua orang hampir sunyi. Raka mengangkat wajahnya. "Kita harus keluar dari sini." Sari mengangguk. Tapi ini baru lapisan pertama. Raka membeku. "Lapisan?" Sari menatap ke dalam kegelapan. "Desa itu tidak sesederhana yang kau kira." Angin dingin kembali berhembus. Dan dari kejauhan, perlahan, terdengar lagi suara. Namun kali ini, bukan langkah kaki, melainkan bisikan yang memanggil nama mereka berdua. Kegelapan itu tidak lagi terasa kosong. Kini, ia hidup. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari segala arah. Pelan, namun jelas. "Raka, Sari, kalian tidak seharusnya pergi. Tetaplah di sini." Raka berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya mulai sadar satu hal. Tempat ini mencoba berbicara. "Sari," bisiknya pelan, "ini bukan jalan keluar, kan?" Sari tidak langsung menjawab. Tatapannya lurus ke depan, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. "Kita masih di dalamnya," jawabnya akhirnya. Raka menghela nafas berat. "Berapa lama kamu sudah di sini?" tanyanya tiba-tiba. Sari terdiam. Beberapa detik berlalu, hingga akhirnya ia menjawab dengan suara yang jauh lebih pelan dari biasanya. "Aku tidak ingat." Raka menoleh. "Tidak ingat?" Sari menggeleng. "Awalnya, aku juga seperti kamu, mencari jalan keluar, berharap bisa kembali." Suaranya mulai berubah. Ada sesuatu di dalamnya. Tapi semakin lama, ingatanku mulai hilang. Raka terdiam. "Aku lupa wajah keluargaku," lanjut Sari. "Aku lupa dari mana aku berasal." Ia mengepalkan tangannya. "Yang tersisa hanya satu. Aku tidak boleh menjadi seperti mereka." Sunyi. Raka merasakan sesuatu di dadanya. Bukan takut, tapi iba. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Raka langsung siaga. "Apa itu?" Dari kejauhan, sebuah cahaya muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan hangat. Cahaya itu redup, kehijauan, dan berdenyut pelan. Sari langsung membeku. "Tidak," bisiknya. "Apa itu?" tanya Raka. Sari mundur satu langkah. "Itu pusatnya." Raka mengerenyit. "Pusat?" Sari menatap cahaya itu dengan wajah tegang. Tempat di mana semuanya dimulai. Cahaya itu semakin terang, dan perlahan bentuknya mulai terlihat. Bukan rumah, bukan jalan, melainkan sebuah pohon besar. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, seperti mencengkeram sesuatu yang tak terlihat. Dan di batangnya, terdapat sesuatu yang membuat Raka membeku. Wajah-wajah, banyak wajah, menempel, terdiam, namun seolah hidup. Raka mundur satu langkah. "Itu apa?" Sari menjawab dengan suara lirih. "Mereka." Raka menatap lagi, dan perlahan ia mulai mengenali ekspresi wajah-wajah itu. Takut, sedih, putus asa, seperti orang-orang yang tidak pernah berhasil keluar. Jantung Raka berdetak keras. "Kamu bilang kamu belum jadi seperti mereka."
Sari tidak menjawab. Raka menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang berbeda. Di leher Sari muncul garis samar seperti retakan. Tubuh Raka langsung dingin. "Sari," suaranya pelan. Sari menunduk, seolah ia sudah tahu. "Aku tidak punya banyak waktu," ucapnya. Raka membeku. "Apa maksudmu?" Sari mengangkat wajahnya. Tatapannya tetap tenang, tapi kini lebih dalam, lebih berat. "Semakin lama aku di luar desa," ia menyentuh lehernya perlahan, "semakin cepat aku kembali ke sana." Raka langsung mengerti. Ke pohon itu, ke tempat wajah-wajah itu terperangkap. "Tidak," Raka menggeleng. "Kita pasti bisa keluar." Sari menggeleng pelan. "Kamu yang harus keluar." Raka terdiam. "Tapi kamu..." "Dengarkan aku." Sari memotongnya. Cahaya dari pohon itu semakin kuat. Akar-akarnya mulai bergerak. "Mereka akan segera sadar kita di sini." Raka menatapnya dengan panik. "Terus kita harus bagaimana?" Sari menunjuk ke arah pohon itu. Di balik itu ada jalan terakhir. Raka membeku. "Kita harus mendekat ke sana." Sari mengangguk. "Dan itu berarti..." Ia berhenti. "Kita harus melewati mereka." Angin dingin berhembus, dan perlahan wajah-wajah di pohon itu mulai membuka mata. Cahaya kehijauan dari pohon itu berdenyut semakin kuat, seperti jantung yang hidup. Raka berdiri terpaku, matanya menatap batang pohon besar itu dengan wajah-wajah yang kini perlahan membuka mata. 1, 2, lalu semuanya. Tatapan mereka kosong, namun kali ini penuh kesadaran. Seolah mereka tahu ada seseorang yang masih hidup di antara mereka. Raka mundur 1 langkah, napasnya tercekat. "Sari, ini gila," bisiknya. Namun Sari tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya lurus ke pohon itu. "Ini satu-satunya jalan," ucapnya pelan. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Akar-akarnya bergerak, seperti ular yang terbangun dari tidur panjang. Raka menggenggam tangannya. "Kalau kita salah, kita mati," katanya. Sari menoleh. Untuk sesaat, wajahnya kembali lembut. "Kalau kita tidak mencoba, kita juga akan hilang." Jawaban itu cukup. Raka mengangguk, pelan tapi pasti. "Baik," ucapnya. Mereka mulai melangkah. 1 langkah menuju pohon itu langsung membuat udara terasa lebih berat. 2 langkah, bisikan mulai terdengar lagi. Namun kali ini bukan dari kejauhan, melainkan dari pohon itu sendiri. "Tolong, jangan, pergilah, tetaplah." Suara-suara itu saling bertabrakan. Tidak jelas mana yang benar. Raka memejamkan mata sejenak. "Jangan dengarkan," bisik Sari. Mereka terus berjalan. Semakin dekat, wajah-wajah di batang pohon itu mulai bergerak. Mulut mereka terbuka, namun bukan untuk berbicara, melainkan untuk berteriak. Suara jeritan itu tidak keluar sebagai suara, tapi langsung menghantam kepala Raka. "Ar!" Raka memegangi kepalanya. Lututnya hampir lemas. "Sari, aku gak kuat." Sari langsung menarik tangannya. "Fokus ke aku," teriaknya. Raka menatapnya. "Jangan lihat ke sana, jangan dengar mereka." Raka mengangguk. Dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali berdiri. Langkah mereka semakin dekat. Kini mereka hanya beberapa meter dari pohon itu. Dan di balik akar-akar besar itu, Raka melihat sesuatu. Cahaya, berbeda dari yang lain, lebih terang, lebih stabil. "Itu," bisiknya.
Sari menatap ke arah yang sama. Itu jalannya. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, brak! Tanah di depan mereka terbelah. Akar besar muncul dari dalam tanah, menghalangi jalan. Dan di balik pohon itu, muncul sosok-sosok lain. Bukan penduduk desa, tapi sesuatu yang lebih buruk. Tubuh mereka menyatu dengan akar. Wajah mereka setengah manusia, setengah tertelan kayu. Mata mereka terbuka, menatap lurus ke arah Raka. Mereka penjaga, bisik Sari. Raka mundur satu langkah. Penjaga apa? Sari menatapnya. Penjaga yang memastikan tidak ada yang keluar. Sosok-sosok itu mulai bergerak. Perlahan namun pasti. Akar-akarnya menjalar ke tanah, mengepung mereka. Raka menggertakkan gigi. Kita harus lewat. Sari mengangguk. Tidak ada jalan lain. Mereka berlari. Sosok-sosok itu langsung bergerak cepat. Lebih cepat dari yang terlihat. Salah satu akar hampir menangkap kaki Raka. Namun Sari menariknya tepat waktu. Kesini. Mereka berbelok mencari celah. Namun semakin mereka bergerak, akar-akar itu semakin banyak, menutup semua jalan. "Raka!" teriak Sari. Raka menoleh. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Sari mendorongnya ke depan. "Aku akan buka jalan." Raka membeku. "Apa? Tidak." Namun Sari sudah melangkah maju. Ia berdiri di depan, menghadap para penjaga itu. Aneh, akar-akar itu berhenti sejenak, seolah mengenalinya. "Sari," bisiknya. Sari tidak menoleh. "Lari." Suaranya pelan, namun tegas. Raka menggenggam tangannya. "Kita keluar bersama." Sari tersenyum tipis. "Kalau kau tidak pergi sekarang," ia berhenti sejenak. "Semua ini sia-sia." Jantung Raka terasa berat. Namun di depan, cahaya itu masih ada. Satu-satunya harapan. Akar-akar mulai bergerak lagi. Lebih cepat, lebih liar. Sari menahan mereka. Namun tubuhnya mulai retak. "Raka, sekarang!" Raka menatapnya sekali lagi. Lalu berlari menuju cahaya. Di belakangnya, suara retakan terdengar. Dan untuk pertama kalinya, Sari berteriak. Raka berlari. Napasnya memburu. Langkahnya tak lagi teratur. Namun ia tidak berhenti. Di depannya, cahaya itu semakin dekat, semakin terang. Sementara di belakangnya, suara retakan dan jeritan Sari masih terdengar samar. Langkah Raka melambat. Hatinya bergetar. "Sari!" Ia menoleh. Di kejauhan, ia melihat Sari. Tubuhnya kini setengah tertahan oleh akar-akar itu. Retakan di kulitnya semakin jelas. Cahaya kehijauan mulai merambat dari dalam tubuhnya. Namun, ia masih berdiri, masih menahan, masih menatap ke arah Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu di matanya. Bukan ketakutan, tapi kelegaan. Seolah ini memang sudah takdirnya. "Pergi," bisik Sari. Meski jaraknya jauh, Raka membeku. Langkahnya berhenti. Di depannya, jalan keluar. Di belakangnya, seseorang yang menyelamatkannya. Jantungnya berdetak keras. "Kalau aku pergi sekarang," suaranya lirih, "aku akan selamat." Ia tahu itu. Tapi, tangannya mengepal. "Tapi aku akan meninggalkan dia." Cahaya di depan semakin kuat, seolah menariknya. Sementara di belakang, akar-akar mulai menelan tubuh Sari lebih dalam. Raka menutup matanya. Dalam kegelapan itu, ia melihat wajah ibunya, menunggu, sendiri. Dan tiba-tiba, ia mengerti satu hal. Ia tidak ingin selamat sendirian. Mata Raka terbuka. Tanpa ragu, ia berbalik. "Sari!" Ia berlari kembali, menuju bahaya, menuju kegelapan. Sari membeku.
Kenapa kau kembali? Bisiknya lemah. Raka berhenti di depannya. Aku tidak akan pergi tanpa kamu. Akar-akar itu langsung bereaksi, bergerak lebih cepat, lebih agresif. Bodoh, Sari tersenyum lemah. Kalau kau tetap di sini, kau juga akan... Kalau harus begitu, ya sudah. Jawaban Raka sederhana, namun cukup untuk membuat Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, retakan di tubuhnya berhenti menyebar. Cahaya dari pohon itu berdenyut lebih kuat, seolah marah atau terganggu. Raka melihat ke arah cahaya di balik akar itu. Kita keluar bersama. Ia mengulurkan tangan. Sari menatapnya. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, perlahan, ia menggenggam tangan Raka. Sentuhannya dingin, namun kali ini tidak terasa asing. Raka menariknya. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, akar-akar itu melilit lebih kuat, menahan, tidak ingin melepaskan. Namun, sesuatu berubah. Cahaya dari dalam tubuh Sari mulai meredup, dan perlahan akar-akar itu melemah. Raka menarik lagi. Sari! Dengan satu tarikan terakhir, brak! Akar itu terlepas. Sari jatuh ke depan. Raka langsung menangkapnya. Tanpa berpikir, mereka berlari bersama menuju cahaya. Di belakang mereka, pohon itu mulai bergetar. Wajah-wajah di batangnya berteriak tanpa suara. Tanah runtuh, akar-akar mengamuk, seolah seluruh desa itu mencoba menghentikan mereka. Namun kali ini, terlambat. Cahaya itu tepat di depan. Raka menggenggam tangan Sari lebih erat. Jangan lepas. Sari mengangguk pelan. Dan bersama-sama mereka melompat ke dalam cahaya itu. Segalanya menjadi putih, hening, tenang. Dan untuk sesaat, tidak ada apa-apa. Cahaya itu perlahan memudar. Raka merasakan sesuatu di bawah tubuhnya. Tanah, dingin, tapi nyata. Ia membuka matanya perlahan. Langit. Untuk pertama kalinya, ia melihat langit yang sebenarnya. Berwarna abu-abu lembut, dengan semburat cahaya fajar yang mulai muncul di ujungnya. Raka terdiam. Nafasnya tertahan. Aku keluar, bisiknya. Ia langsung bangkit. Matanya mencari satu hal. Sari! Beberapa langkah di sampingnya, Sari terbaring di tanah. Diam. Raka langsung menghampirinya. Sari, bangun! Kita sudah keluar! Suaranya cemas. Perlahan, mata Sari terbuka. Tatapannya kosong sejenak, seolah tidak mengenali apapun. Namun beberapa detik kemudian, ia berkedip. Raka? Raka tersenyum lega. Iya, ini aku. Sari duduk perlahan. Matanya melihat ke sekeliling. Hutan, pohon-pohon tinggi, kabut pagi yang tipis. Tidak ada desa, tidak ada cahaya aneh. Tidak ada pohon besar dengan wajah-wajah itu. Hanya dunia nyata. Kita berhasil keluar, bisik Sari. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Sari memegang kepalanya. Raka langsung panik. Sari, kenapa? Nafas Sari mulai tidak teratur. Aku tidak ingat. Suaranya gemetar. Raka membeku. Tidak ingat apa? Sari menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingat siapa aku. Jantung Raka seperti berhenti. Namaku. Sari memegang dadanya. Itu kamu yang bilang kan? Raka tidak bisa langsung menjawab. Raka, lanjutnya pelan. Aku tidak ingat apapun sebelum tempat itu. Sunyi. Raka mengepalkan tangannya. Semua pengorbanan itu tidak benar-benar mengembalikan semuanya. Namun, ia tetap tersenyum tipis.
Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Sari menatapnya. Kita masih punya waktu untuk mengingat semuanya lagi. Sari terdiam, lalu perlahan mengangguk. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Cahayanya hangat menyentuh wajah mereka. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar keluar dari kegelapan itu. Namun, sesuatu masih terasa aneh. Raka menoleh ke arah hutan. Kabut di sana masih ada. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat sesuatu. Di antara pepohonan, sebuah cahaya redup. Sangat jauh. Namun, jelas ada. Raka membeku. Sari, bisiknya pelan. Sari menoleh. Apa? Raka terdiam sejenak. Lalu, ia menggelengkan. Tidak, mungkin cuma perasaanku. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu desa itu belum benar-benar hilang. Pagi itu terasa berbeda. Raka dan Sari berjalan keluar dari hutan perlahan. Kabut mulai menghilang, digantikan cahaya matahari yang hangat. Namun bagi Raka, semuanya terasa asing. Padahal ini jalan yang sering ia lewati. Pepohonan yang sama, tanah yang sama. Tapi entah kenapa, semuanya terasa seperti pertama kali. Sari, kamu kuat jalan? Tanya Raka pelan. Sari mengangguk, meski langkahnya masih sedikit ragu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti baru lahir kembali, ucapnya lirih. Raka menyeringkan tipis. Ya, mungkin memang begitu. Namun di dalam hatinya, ia tahu tidak sesederhana itu. Mereka akhirnya keluar dari hutan. Di depan mereka, terlihat jelas desa Sumbertirta. Rumah-rumah sederhana, asap dapur mulai naik, suara orang-orang mulai terdengar. Kehidupan yang normal. Raka menghela napas panjang. Akhirnya, ia melangkah lebih cepat. Hatinya berdebar. Ibu pasti khawatir. Namun, begitu ia memasuki desa, sesuatu terasa aneh. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, tidak ada satupun yang menyapanya. Biasanya mereka akan tersenyum atau sekadar mengangguk. Tapi kali ini, tidak ada. Seolah mereka tidak melihatnya. Raka berhenti. Pak, ia mencoba menyapa seorang pria tua yang lewat. Namun pria itu terus berjalan, tanpa menoleh. Jantung Raka mulai berdegup cepat. Kenapa mereka? Sari berdiri di sampingnya. Tatapannya juga bingung. Apa mereka tidak mengenalmu? Raka tidak menjawab. Ia langsung berlari menuju rumahnya. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Raka berhenti di depannya. Napasnya berat. Perlahan, ia masuk. Ibu. Suara itu terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Di dalam rumah, seorang wanita tua sedang duduk, diam. Ibunya. Raka langsung mendekat. Ibu, aku pulang. Wanita itu tidak langsung menoleh. Beberapa detik hening, lalu perlahan ia mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong. Maaf, kamu siapa? Dunia Raka runtuh seketika. Ibu, ini aku, Raka. Suaranya bergetar. Wanita itu menggeleng pelan. Aku tidak punya anak laki-laki. Raka mundur satu langkah. Enggak mungkin. Tangannya gemetar. Ibu, tolong ingat. Namun wanita itu hanya menatapnya bingung. Apa kamu tersesat? Air mata Raka jatuh. Semua yang Sari katakan menjadi kenyataan. Ia mulai dilupakan. Di belakangnya, Sari berdiri diam. Ia melihat semuanya, namun tidak bisa membantu. Perlahan, Raka berbalik. Langkahnya lemah. Ia keluar dari rumah itu tanpa berkata apa-apa lagi. Di luar,
Matahari bersinar terang, namun baginya semuanya terasa gelap. Sari mendekat. Raka tidak menatapnya. Mereka sudah lupa. Suaranya kosong. Aku terlambat. Sunyi. Namun Sari tiba-tiba memegang tangannya. Raka menoleh. Tidak semua. Raka mengeringit. Sari menatapnya lurus. Aku masih ingat kamu. Jantung Raka berdegup pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari tempat itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, angin berhembus dingin, sangat dingin. Padahal matahari sedang tinggi. Raka dan Sari langsung menoleh ke arah hutan. Kabut kembali muncul, lebih tebal, lebih gelap, dan di dalamnya terlihat samar sebuah cahaya, sama seperti sebelumnya. Raka membeku. Tidak, bisiknya. Sari menggenggam tangannya lebih erat. Dia memanggilmu kembali. Raka melihat hutan itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Bukan sekadar takut, tapi ikatan. Angin dingin itu tidak berhenti. Meski matahari masih bersinar di atas desa Sumbertirta, suasana perlahan berubah. Kabut dari arah hutan kembali merayap keluar. Pelan, namun pasti. Raka berdiri diam, matanya tidak lepas dari arah hutan itu. Cahaya redup itu masih ada. Tidak terang, tidak mencolok, namun cukup untuk membuatnya tidak bisa berpaling. Raka, suara Sari terdengar pelan di sampingnya. Namun Raka tidak menjawab. Di dalam kepalanya, sesuatu mulai berbisik. Pulanglah, kau belum selesai. Tempatmu di sini. Raka menutup matanya. Berhenti, bisiknya. Namun suara itu tidak hilang, justru semakin jelas. Semua orang sudah melupakanmu. Tidak ada yang menunggumu. Kembali. Raka menggenggam tangannya. Kata-kata itu menyakitkan. Karena itu benar. Ia membuka matanya perlahan. Kalau aku tetap di sini, ucapnya pelan, aku akan sendirian. Sari terdiam. Raka menoleh padanya. Atau mungkin aku memang sudah tidak punya tempat di dunia ini. Sari menggeleng. Kamu punya. Raka menatapnya. Apa? Sari menggenggam tangannya. Aku. Sunyi. Satu kata itu sederhana, namun cukup untuk menahan langkah Raka. Aku memang tidak ingat siapa aku, lanjut Sari pelan. Tapi aku tahu satu hal. Ia menatap Raka dalam-dalam. Kamu menyelamatkanku. Raka terdiam. Dan kalau kamu pergi sekarang, suara Sari mulai bergetar. Aku akan kehilangan satu-satunya hal yang aku miliki. Angin kembali berhembus, lebih dingin. Kabut semakin mendekat. Cahaya dari hutan itu kini terlihat lebih jelas, seolah benar-benar memanggilnya. Raka menatap kedua arah. Desa yang sudah melupakannya, dan hutan yang masih menginginkannya. Jantungnya berdetak pelan. Kalau aku kembali ke sana, ucapnya, mungkin semuanya akan kembali seperti semula. Sari langsung menggeleng. Atau kamu tidak akan pernah keluar lagi. Raka terdiam. Pilihan itu tidak pernah mudah. Beberapa detik berlalu. Lalu, Raka menarik nafas dalam. Ia menutup matanya dan mengingat satu hal. Momen saat ia hampir pergi dan memilih untuk kembali. Momen saat ia memilih tidak meninggalkan seseorang. Perlahan, ia membuka matanya. Tatapannya kini berbeda, lebih tenang, lebih pasti.
Raka melepaskan pandangannya dari hutan dan menggenggam tangan Sari lebih erat. "Kita pergi dari sini." Sari terdiam, sejauh mungkin dari tempat itu. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut tidak lagi bergerak maju, seolah sesuatu sedang memperhatikan keputusan itu. Raka melangkah, satu langkah menjauh dari hutan, kemudian satu lagi. Sari mengikutinya. Namun saat mereka berjalan, dari dalam kabut itu perlahan muncul bayangan. Banyak bayangan, diam, menatap, tidak mengejar, hanya melihat, seolah memastikan satu hal: Raka benar-benar pergi. Langkah mereka menjauh dari desa Sumbertirta. Raka dan Sari berjalan menyusuri jalan tanah tanpa tujuan pasti. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi rasa terburu-buru. Tidak ada lagi ketakutan yang menekan. Hanya keheningan yang tenang. Matahari sudah tinggi. Langit biru terbentang luas. Dunia terasa kembali normal. Raka berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Desa itu masih ada. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasa. Namun, tidak ada satupun yang melihatnya. Raka tersenyum tipis. "Sudah tidak ada yang mengingatku," ucapnya pelan. Sari berdiri di sampingnya. "Tidak apa-apa," jawabnya lembut. Raka menoleh. Sari tersenyum. "Kita bisa mulai dari awal." Sunyi sejenak. Raka mengangguk. "Dari awal," ulangnya pelan. Untuk pertama kalinya, kata itu tidak terasa menakutkan. Mereka kembali berjalan. Melewati sawah. Melewati jalan kecil. Meninggalkan semua yang pernah mereka kenal. Waktu berlalu, hari berganti hari. Raka mulai bekerja di tempat baru, membangun hidupnya kembali perlahan. Sari belajar mengenal dunia dari awal, belajar nama-nama, belajar kebiasaan, belajar menjadi manusia lagi. Dan anehnya, ia belajar dengan cepat, seolah bagian dari dirinya memang belum pernah hilang sepenuhnya. Namun, tidak semua hal bisa dilupakan. Suatu malam, Raka terbangun. Keringat dingin di tubuhnya. Napasnya berat. Ia bermimpi tentang hutan, tentang desa itu, tentang cahaya dan suara yang memanggilnya. Raka duduk, menatap keluar jendela. Gelap, sepi. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya, sangat jauh, sangat samar. Namun, jelas ada. Raka membeku. Langkah kaki terdengar di belakangnya. "Sari, kamu juga melihatnya?" tanyanya pelan. Raka menoleh cepat. "Kamu lihat juga?" Sari mengangguk. Wajahnya tidak takut, namun juga tidak tenang. "Itu tidak pernah benar-benar hilang," bisiknya. Sunyi. Raka kembali menatap ke arah cahaya itu. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Lalu, perlahan, ia menutup jendela. Cahaya itu menghilang dari pandangannya. Ia menoleh ke Sari. "Kita tidak akan kembali ke sana." Sari menatapnya. Beberapa detik berlalu, lalu ia tersenyum. "Iya." Raka mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memutuskan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk tidak kembali. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan jauh di dalam hutan, di tempat yang tidak lagi bisa mereka jangkau, sebuah desa perlahan muncul kembali,
lentera-lentera menyala satu persatu. Dan di salah satu rumah, sebuah pintu perlahan terbuka. Gelap di dalamnya, sunyi, menunggu. Tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Dan tidak semua yang kembali masih sama seperti dulu. Namun terkadang, yang terpenting bukanlah menemukan jalan pulang, melainkan memilih kemana kita akan melangkah selanjutnya.